Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Al-ilmu tariqul amal. Ya, pasal 17 ya. 13. Oh 13. Ya, 13. Al-ilmu tariqul amal. Wal amalu tariqul ilmi wal ilmu tariqul ma'rifah. Wal ma'rifatu tariqul kashfi wal kashfu tariqul fana. Ilmu adalah jalan amal. Ilmu jalan amal ini adalah ilmu al-kasbi. Ilmu kasbi, ilmu yang menyangkut tentang fardu ain misalnya dalam perkara ibadah. Ya, kalau fardu kifayah itu untuk orang-orang jika sudah ada yang melakukan maka tidak wajib. Itu. Tapi jika tidak ada yang melakukan maka fardu kifayah itu menjadi fardu ain. Maka ilmu-ilmu kasbi ini ya, terutamanya adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu tentang ibadah yang diperlukan, tentang akidah secara ijmali, dan tentang akhlak-akhlak yang diperlukan dalam ibadah. Dan yang keempat adalah fardul waqti, ya, kewajiban yang sifatnya sudah berada di masanya wajib, fardul waqt. Nah, ini yang disebut ulum syar'iyyah. Maka dia tariqul amal. Amal ini ibadah. Oleh karena itu ibadah itu samratul ilmi. Ibadah itu adalah buah ilmu. Wal ilmu imam. Wal ibadah yani wal amal ma'mum. Wal ilmu matbu'. Wal ibadah wal amal tabi'. Maka ibadah itu tidak berguna amal tanpa ilmu ini. Nah, kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad Az-Zarruq bahwasanya innal ilma la yaj'alit taqwa. Ilmu itu tidak menjadikan takwa. Yang menjadikan takwa adalah amal, ilmu yang diamalkan dengan ikhlas. Ya, bahkan kesempurnaan seseorang dalam melakukan ibadah itu ada 4 ilmu, ya, kemudian ibadah, ketiga ikhlas, keempat tabri'ah. Tabri'ah itu adalah melepaskan diri dari haul wal quwah, dari kekuatan dan daya. Karena ilmu adalah untuk mengenal haqqullah. Wa bihi yu'rafu haqqullah, itu ilmu. Ini kasbi, yang mesti belajar, nggak bisa dapat dari mimpi, nggak dapat atau ilmu laduni, bukan ini. Nah, ini ada di Indonesia ada salah kaprah. Apa salah kaprah itu ya? Salah yang sudah menyebar, salah yang sudah. Katanya ilmu itu laduni. Nahu, sorof, fikih. Di Jawa ya itu ada kepercayaan anak-anaknya gus-gus itu biar nggak ngaji tapi nantinya alim. Itu masyarakatnya memanjakan begitu kalau kata saya. Akhirnya sekarang ini kebanyakan anak-anak para kiai gus-gus yang sekarang ini banyak yang ya kalau goblok, nggak goblok banget lah, artinya nggak alim gitu ya. Ya tapi dia karena gus, cuman nggak alim, nggak kayak bapaknya dulu. Karena itu korban daripada tradisi bahwa anaknya kiai katanya nggak ngaji juga tetap nantinya alim. Padahal mungkin mereka mondoknya sama gitu kan, belajarnya sama, tapi kok pulang ketika belajarnya yang gus-gus ini kok malas-malas, tapi begitu pulang kok jadi orang besar ya, orang bapaknya besar. Itu di Jawa masih ada satu tradisi yang
baik, tapi ya ada banyak negatifnya ya, banyak negatifnya. Yang mimpin pondok itu kan kiai-kiai itu, meskipun santrinya ada yang wah alim sangat itu ya nggak jadi kiai, nggak jadi pimpinan pondok. Yang pimpinan pondok itu ya anak-anak gus-gus itu. Jadi kan rugi gitu. Jadi kualitas pondok turun. Itu salah satunya ya, salah satunya. Karena dia menganggap ada ilmu laduni dalam ilmu kasbi, bukan, salah. Ya, ilmu ini ilmu kasbi, ilmu ya, mesti ngapal, mesti memahami, mesti. Karena ini adalah thariqul amal. Ya, karena al-amal bidunil ilmi la yakun. Kalau ilmu meskipun tidak diamalkan, ya, fayakun. Ya. Nah, kemudian amal apabila ilmu apabila diamalkan, wal amal thariqul ilmi. Baru ini yang kedua, ini ilmu laduni. Ilmu yang muncul dari amal. Nah, konsep amal itu bukan hanya gerakan zahir. Ya, kalau gerakan zahir aja namanya activity, sama dengan kipas ini pusing gitu. Bukan, amal dalam takrif Islam itu sudah zahir batin. Ya, bahkan innamal a'malu binniyat, ulama membahas tentang niat itu pusing sana, akhirnya ikhlas kan. Dan ikhlas itu ya tasawuf, semuanya itu ikhlas. Bahkan salah satu nama lain daripada tasawuf adalah al-ikhlas. Sama dengan nama lain daripada tasawuf adalah zuhud. Jadi innama itu kan adatul hasr. Innamal a'malu, amal itu hanyalah biniat, dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti bukan amal dalam konsep atau dalam definisi Islam gitu. Dan jika amal begini, maka inilah yang menimbulkan ilmu laduni. Ilmu, maka al-amal thariqul ilmi, ma'rifat maksudnya. Ya, ilmu laduni, ilmu yang timbul dari pemahaman batin. Ya. Nah, ilmu ini, ilmu wahbi, ilmu laduni, ya, ilmu ya, kalau yang sering disebut dalam definisi-definisi tasawuf, ilmu yang lahir setelah ada tazkiyatun nafas, ada mujahadatun nafas. Ya, artinya ilmu yang timbul dari hati yang bersih. Dari hati yang bersih. Nah, wal ilmu thariqul ma'rifah. Nah, ilmu inilah sebagai jalan ma'rifah, ilmu laduni ini. Ma'rifat dalam konsep muqarrabin, qurub, dekat kepada Allah. Kenal, dekat, itu kan istilah tasawuf. Nah, sebagaimana di Al-Quran dikatakan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ini wa yu'allimukumullah ini kan ya, adalah ilmu bimbingan batin ya. Itu ilmu. Atau seperti sabda Rasulullah SAW, man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Ya, barang siapa yang telah mengamalkan ilmu apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberitahu apa-apa yang ia tidak ketahui. Apabila sudah ma'rifat, wal ma'rifatu thariqul kashfi, jalan untuk menyingkap, itu ma'rifat. Ya. Jalan untuk menyingkap hakikat, itu ma'rifat. Karena kalau sudah kasyaf, ya, maknanya dia sudah mengenal dirinya. Jika sudah mengenal dirinya itu sudah bertauhid. Nah, cuman ketika diberi istilah, meskipun tauhidnya rendah, maka ma'rifatul zat, ma'rifatul fi'il, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat gitu. Sebetulnya konsep sufi yang namanya destinasi ma'rifat, ma'rifatul zat. Ma'rifatul fi'il tidak dinamakan ma'rifat sebetulnya.
Ya, tapi untuk kepentingan apa namanya sistematik ilmu, maka disebut ma'rifat. Itu kan istilahian. Karena mereka meyakini bahwa para nabi itu menyeru kepada sifat secara hakikat seruan, ya, hakikat dakwah, menyeru kepada sifat Allah. Ketika Rasulullah SAW turun, barulah Rasulullah yang membawa kepada zat. Ya, istilah mereka begitu. Karena tidak ada yang sempurna sifat Allah yang ditajalikan kepada hambanya kecuali kepada Rasulullah SAW. Itu sebab suhuf dan kitab Taurat, Injil, Zabur ya, memberi isyarat kepada nanti ada yang musaddiq, yang membenarkan kitab ini, yang menjelaskan kitab ini, yang menyempurnakan agama ini. Seolah-olah sebelum Rasulullah semua menyeru ke Rasulullah. Ke Rasulullah itu kan proses, karena kita pun menerima akal. Allah sebetulnya tidak perlu ada, untuk mengenalkan dirinya tidak perlu ada proses kan. Adam dulu, ya katakan manusia dulu primitif, sehingga manusia sekarang dewasa ya. Ya, manusianya ya, basyariah. Ya, sudah dewasa sekarang. Nah maka siap untuk menerima kesempurnaan Allah, surahnya, majlahnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka setelah itu ya, maka Rasulullah mengajak kepada zat Allah langsung. Nah, karena ketika hakikat Muhammadiyah adalah semua sifat Allah. Itu hakikat Muhammadiyah. Nah, maka apabila seseorang sudah makrifat, maka dia akan tersingkap bahwa ya, makrifat itu kan tahu. Ya, maka jalan untuk menyingkap diri bahwa semua dari Allah. Nah, sehingga dia baru merasa bahwa syirik itu adalah ya, merasa ada. Ini artinya ini konteks kitab ini ya, ayat demi ayat yang berkaitan dengan kata-kata sebelumnya dan yang berkaitan dengan permulaan kitab ini dan akhir kitab ini. Syirik itu adalah melihat bahwa ada sesuatu yang muncul, tampil, lahir dari selain Allah. Itu. Maka kita yang menghijab Allah. Bukan, kita yang menghijab diri kita, bukan Allah maksudnya. Karena Allah tidak terhijab oleh apapun. Gitu. Maka ketika kasyaf baru dia merasa syirik. Kalau belum kasyaf belum merasa syirik. Ya, kalau belum kasyaf merasanya dia ahli tauhid dan menyembah Allah, soleh. Sekarang orang yang berdakwah, orang yang mengajar agama, kalau kita tanya, kamu mengajak ke Allah enggak? Ya, marah dia, loh saya kalau enggak ngajak Allah, mau ngajak kemana? Mau saya baca Al-Quran, baca hadis. Ya. Tidak merasa syirik, berarti belum kasyaf. Kalau sudah kasyaf, baru merasa syirik. Maka ada kisah orang dulu ya, orang sufi. Ketika berhimpun di Masjidil Haram di musim haji, maka buat halaqah muzakarah. Setiap orang mengenalkan dirinya. Ana alimun nahwi, ana alimul balaghi, ana alimu fiqhi, ana alimu tafsir, ana alim. Saya mengaku saya pakar nahwu, pakar balaghah, pakar tafsir, pakar hadis, pakar. Yang terakhir orang sufi, gitu. Ditunggu dia mengenalkan dirinya lama, gitu. Tiba-tiba ana harisu kalbin, katanya. Saya penjaga anjing. Loh, orang mengaku pakar nahwu, pakar tafsir, pakar fikih, dia mengaku saya penjaga anjing. Mahual kalab. Apa itu anjing? An-nafs. Nafsu. Nah, tiba-tiba dia mengatakan bal ana al-kalbu nafsu. Bahkan saya memang anjingnya itu, katanya. Kalau di Indonesia mursyid itu ada kartu namanya, ada kad bisnisnya ditulis.
Ya, Syekh Fulan, mursyid Toriko. Kayak pangkat profesor, doktor gitu. Artinya mereka orang-orang yang sudah kasab itu kan sudah tidak ada pengakuan ya. Ya, ngaku-ngaku, mengaku itu kan ya, pengakuan. Kan aku itu hanya Allah. Makanya Halaj mengatakan ana al-haq. Bukan ana dia. Ana itu kan isim domir yang kepada diri zat sendiri. Ya, kalau anta orang kedua. Kalau huwa kan orang yang gak kelihatan. Tentang zat semua. Domir kan kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia sama ya. Domir kata ganti. Ganti isim zohirnya. Allah kan isim zohir, ananya itu kan domir. Yang berarti yang punya hakikat ada itu kan hanya Allah. Maka ana itu ya hanya Allah, bukan nggak ada yang lain. Ini namanya sudah kasyaf, anal haq. Nah orang yang tidak kasab itu menyangka, wah dia ngaku Allah, ente yang ngaku Allah. Kalau ente paham justru ente yang Allah memang anal. Dia akan teriak juga, ana juga hak loh. Ya karena nggak kasyaf tadi, jadi nggak merasa bahwa yang menyaingi Allah itu bukan di luar diri kita ya. Kalau kitanya sudah merasa tiada, nggak ada, di luar kita ada. Ya karena kitanya masih ada, maka masih memukul orang, menduki orang, marah orang. Karena ada sesuatu yang datang dari selain Allah. Ya dari kamu itu loh. Nah syirik itu yang menimbulkan permusuhan. Syirik, karena syirik sumbernya nafsu, merasa ada. Nah maka ketika sudah makrifat, dia baru kasyaf. Kalau sudah kasyaf ini merasa syirik. Tiap hari dia bergaduh dengan dirinya itu. Bukan aku, bukan aku. Allah, itu tiap hari itu. Itu sebab mereka mengatakan orang yang sudah suhud itu, kasyaf itu, panah itu. Dia bilang apa? Innal musyahadata at'abu minal ibadah. Letihan suhud daripada ibadah itu. Ya, ibadah malah dengan olahraganya, dengan gerak-geraknya malah tidak letih. Tapi bagaimana tiap hari melihat ya, pesaingnya ya, Allah yaitu dirinya sendiri. Dan disitulah indahnya ya, mereka beribadah kepada Allah. Jika belum kasyaf maka belum tauhid. Wal kasfu tariqul fana. Kasyaf itulah yang membuat dia fana. Tapi tetap mulanya dari ilmu dulu, kasbi. Bukan mula-mulanya dari tapa. Ya. Kalau tapa nanti betapa. Ya. Betapa sesatnya. Ya, tetap dari ilmu. Dan diamalkan. Gitu. Termasuk zikir lisan. Lidah ini kan bagian dari anggota tubuh. Itu amal. Zikir di sini. Gitu. Maka jika zikir, maka tidak perlu mencari khasiatnya. Kita kan zikir nyari khasiatnya apa zikirnya? Kalau nggak ada khasiatnya tak semangat. Itu saja sudah nafsu itu, bukan ingat Allah. Zikir itu kan masdar. Di dalam bahasa Arab masdar itu maf'ul. Apabila zikir ya mazkur, yaitu Allah. Ma saluhat lana wa fika baqiyatun lisiwana. Ma saluhta lana. Kamu tidak layak, tidak patut lana bagi kami, kata Allah. Nah ini nih, kalam begini kan seolah-olah kalam Allah. Ini yang disebut muhadasah, mukhatabah. Dia nulis dengan isyarah yang dia terima. Masaluh talana. Seolah-olah Allah ngomong dengan dia. Nah ini uslub ya, muhadasah. Dia menangkap makna ini isyarat dari ibarah itu. Ya. Ibarah itu isyarat. Misalnya kita untuk melarang anak naik ke atas. Kalau kita tak boleh naik. Gitu. Karena orang jika degil ya, diperintah dengan ibarah ya, degil diperintah dengan kata-kata ibarah. Ketika dengan ibarah tidak taat, sudah dengan apa lagi kalau sudah dengan ibarah tidak taat? Akhirnya pukul kan?
Maka coba anak cerdaskan dengan isyarah. Begitu naik, "Woi, jangan naik." Nah, dia kan, "Aku kah? Siapa?" Akhirnya tak naik. Ya, karena orang tak mau dilarang itu karena ya, ada Firaun di dalam diri, nggak mau dilarang itu nggak mau. Ya, ketika anak naik ke atas, "Jangan naik." Naiklah. Gitu. Bukan, turun. Naik. Gitu. Atau jangan naik sama kan turun. Tapi ayo naik. Naik, turun kan? Naik, turun. Wa ma saluhta lana wa fika baqiyatun lisiwana. Ini kan Allah yang cakap. Ini namanya mukhatabah. Engkau tidak patut untuk kami, kata Allah. Sedangkan di dalam dirimu masih ada baki untuk selain kami. Sedangkan selain kami itu tidak ada. Kenapa kamu berikan? Ya. Itu sebab cinta kepada istri itu tidak ada. Cinta kepada suami tidak ada. Karena yang kita sebut kekasih itu hanya surah khayaliyah. Proyeksi cinta. Ya, karena cinta kalau masih di dalam dirinya, dia tidak nikmat, tidak dapat mencumbuinya dengan dia perlu proyeksikan, dia perlu ilustrasikan ke dalam bentuk wujud lain di luar dirinya. Ya. Maka ketika dia mencari kekasihnya, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, al-mahbubu adamun. Kekasih itu tidak ada. Ya. Karena al-muhib huwal mahbub. Karena kekasih, pencinta itulah kekasih. Kita pencinta, kitalah kekasihnya. Karena kita hanya cinta diri sendiri. Ya. Maka kita khayalkan dengan iradatul hub, dengan keinginan cinta, ya, maka dicampur dengan imajinasi kita bahwa kita kan cinta kan punya iradah yang seperti apa, seperti ini, maka naik ke khayaliyah itu. Oh, seperti ini, orangnya tinggi, hidungnya mancung, putih, cakapnya lembut. Nah, ini sebetulnya dia cinta kepada dirinya sendiri. Begitu ada, oh ini dia idaman. Lalu dirayu, engkau adalah wanita idamanku. Aku sudah menemui bintang-bintang di langit, tapi hanya engkau yang sudah. Itu bohong secara psikologi dah. Termasuk bohong, bukan psikologi, bahkan bohong sahwani. Ya, tapi kalau pacaran itu nggak dipuji, ya nggak marah itu. Abang nggak sayang kayaknya, kenapa? Kok senyap saja? Oh, kamu cantik, cuma kamu di dunia ini nggak ada yang lain. Ya, padahal banyak kan? Ya kalau nggak dibilang begitu, nggak indah. Coba hatta perempuan hanya yang menginginkan pujian itu kan untuk dirinya sendiri. Mana ada orang mencintai orang lain? Nah maka tidak ada orang lain. Kenapa? Kita ini bukan orang lain Allah. Kita ini surah cinta Allah. Kenapa kita kemudian ada orang lain? Sedangkan kita ini ya bukan tidak ada. Hanya surah khayaliyah, hanya khalaq. Khalaq itu kazib, waham. Lalu kenapa kita sudah waham menganggap orang lain ada? Waham tambah waham. Ya kalau pahit tambah pahit, nggak pahit kan itu. Nah ini sudah betul-betul ilusi di atas ilusi. Jadi sudah sesat.
Ya, maka yang abadi itu apabila dia cinta ya, karena ada anak, cinta karena sudah tua, akhirnya kan begitu. Cuma ya saya ini sebetulnya sudah tidak suka dengan istri, tapi karena ada anak ya, istrinya bebel sangat, jadi ya, tapi karena ada anak tak apalah. Coba kan berarti tidak cinta dengan kita itu karena ada anak. Ya sejak awal nggak cinta ya. Tapi jika cinta karena Allah ya, berbuat apapun seburuk-buruknya indah saja ya, kenapa? Karena Allah. Karenanya bukan anak, bukan karena udah tua ya. Terpaksa. Kita perempuan, aku juga bang, sebetulnya nak balik-balik kemana, sudah tak ada ayah emak. Aku pulang pun hidup sendiri susah. Lebih baik lah coba. Kan tak mau susah sebetulnya, bukan pun cinta. Ya sudahlah, aku terima saja. Mana Allahnya? Tak ada orang hidup untuk Allah, mana Allahnya? Ya aku sudah tua, sudah tidak berguna. Allahu Akbar, kita mulia ini jika berbuat karena Allah. Nah itu berarti apa namanya, kita masih menganggap ada orang lain. Maka kita nggak patut jadi orang Allah. Ahlullah itu kan orang Allah namanya. Ya. Bita Robbina kata orang Mesir, orang Tuhan. Fa'idha hawal tassiwa, apabila apa namanya kamu buang, hawalta kamu ghayyarta, artinya kamu hilangkan. Selain itu abnaina, kalau kamu anggap nggak ada ya, siwa itu tidak ada, abnaina, maka kami panakan engkau dari mana? Anka, dari dirimu. Ya. Kita kan melihat apa yang ditentukan, yang terjadi pada diri kita itu kan takdir Allah. Berarti kita melihat apa yang terjadi pada diri kita itu adalah melihat perbuatan Allah. Ya. Bahkan sifat Allah. Bahkan Allah akhirnya. Fa'abnaina ka anka, maka kami panakan kamu dari dirimu. Fasoluh talana, baru kamu patut untuk kami, baru menjadi ahlillah ya, ahli Allah. Fa'auda'na kasirrona, maka akan kami letakkan rahasia kami ya, baru dia makrifat, tahu ya. Bahkan kalau Allah nak bagi tahu tentang apa yang terjadi di alam ini kepada orang yang penyimpan rahasia itu, coba setiap kita kan punya penyimpan rahasia, jika terjadi kita cakap dengan dia. Tahu tak, tadi malam suamiku buat gini-gini. Kata suaminya, kamu buka rahasia? Oh tak. Dia cakap tak, karena dia cakap hanya kepada orang yang dipercaya. Padahal nanti nih kawannya cakap juga dengan istrinya. Dengan suaminya. Itu bang kawan saya, tapi ini rahasia bang. Ya. Kawan rapat saya bang. Takkan istri tak cakap dengan suami ya. Tapi ini rahasia bang. Suami pun macam pura-pura tak dengar ya. Padahal di luar dia cerita lagi dengan orang. Ya, sehingga kaedahnya jika rahasia itu telah sampai kedua orang, itu berarti sudah akan menyebar. Ya. Jika rahasia sampai kedua orang saja sudah. Karena bilangan itu mulainya dari 2. Artinya ketiga itu sudah ada, berarti sudah tersebar itu rahasia. Cepat. Tiba-tiba orang mengaku, saya ini heran ya dengan diri saya. Ini sudah membocorkan rahasia Allah. Ya. Heran dengan diri saya. Saya terkadang itu suka melihat malaikat, melihat jin. Ya. Tak tahu kenapa ya saya ini.
Jangan dijadikan kawan sudah kalau begitu. Nanti kita pening, dia pun sudah pening dengan dirinya itu. Ya, ini namanya pembocor rahasia. Si salik jika mula-mula sudah begitu itu sudah alamatul koma itu. Alamat berhenti. Enggak. Maka mereka para wali itu lugu-lugu, apa lugu ya? Apa lugu? Bodoh-bodoh lah kelihatannya begitu, kayak nggak ngerti hakikat, nggak ngerti. Saya telah ngelihat langit ketujuh, langit ada kan langit ketujuh. Karena mereka adalah penjaga rahasia. Tak akan Allah salah pilih kalau dia bocorkan, berarti ini adalah contoh soal ya. Nah, ini contoh. Berarti jatuh, gagal. Ngaku wali terus. Ngaku. Ngaku itu nggak mesti dengan kata-kata loh. Ya, nggak mesti dengan saya ini wali, nggak mesti dengan jelas. Ya. Bahkan mungkin kalau ngaku dengan kata-kata, maknanya kecil. Makna ngakunya loh. Ya. Justru yang mengaku dengan halus, itulah mengaku yang sebenarnya. Pasaluh talana pa'auda'na kasirrona. Dia menjadi ya, umana. Maka al-ulama billahi umana'uhu. Ya. Alim, para arifin itu adalah umana. Umana itu kan amin. Orang-orang yang penjaga, terpercaya. Penjaga rahasianya. Idza lam yabqa 'alaika harakatun li nafsik kamu la yaqinuk. Jika tidak ada harakat alaik yang menguasaimu, li nafsik pada dirimu, maka itu yakin sempurna. Artinya jika tidak ada lagi, lam yabqa itu tidak ada lagi. Semua kalah dengan tauhid apabila ada gerakan, ada harakah, ada bisikan ya pada dirimu, maka itu kamu la yaqinu. Nggak ada lagi aku, itu nggak ada harakah itu. Ya, harakah alaik li nafsik. Ya, satu harakah yang satu gerakan ini gerakan hati ya, khatir, bisikan begitu. Li nafsik, mengaku aku. Kamu la yaqinu. Maka dia sempurna yakinnya kepada Allah. Ya. Wa idza lam yabqa laka wujudun. Apalagi kalau sudah tidak merasa ada itu. Ya. Kamu la tauhiduk. Ya. Jika tauhidnya sempurna, maka dia melihat dirinya tetapi hakikatnya tidak ada. Ya, sudah tidak ada lagi baki wujud, itu nggak ada lagi baki wujud. Nah, ini wujud adalah wujud ada. Wujuduka dzambun, ya, yang dikatakan itu. Wujudmu itu dosa, gitu, yang tidak ada bandingnya. Nah, maka jika tidak ada wujud lagi, maka sempurna tauhidnya. Ahlul batin ma'al yaqin. Ahlul batin ma'al yaqin. Ahlul zahir ma'al iman. Ya, kalau ahli batin itu bersama keyakinan. Ya, tapi ahli zahir iman. Karena iman itu mendengar berita dari orang, bukan melihat langsung, itu iman. Iman itu tasdik. Tahu Allah karena mendengar berita, itu iman. Tapi kalau tahu bukan dari berita, itu kasyaf, syuhud. Di zaman dulu, sebelum dia tahu
di zaman Fatrah tidak ada nabi, berarti dia tidak mendengar berita tentang Tuhan, tentang Allah. Tetapi dia beriman kepada Allah. Ini namanya Allah yang memberitahu langsung. Disebut ahli fatrah itu kan orang-orang Hanif. Ya, ketika tidak ada Rasul, tapi mereka ya, terbimbing hidupnya. Tidak jatuh kepada syirik dan jahiliyah. Ini namanya mengenal Allah bil ilmi. Allah yang memberitahu. Ya. Kita besar, ya, lalu kita mendengar melalui membaca dari Quran dan hadis. Kita percaya bahwa ini Nabi, orang yang shadiq, amin. Ya. Maka ini iman namanya. Iman kepada Allah. Belum syuhud. Karena ada hijab untuk syuhud itu. Untuk ilmullah. Untuk ma'rifatullah ada hijab. Itu nafsu. Jika sudah tazkiyah, mujahadah, dan bahkan wujudnya hilang, baru syuhud. Dan ini namanya yakin. Nah baru mereka mengatakan, aku belajar bukan dari orang yang mati, tapi dari hayyun la yamut. Itu syuhud. Tapi kalau sudah ada Nabi begini, nggak bisa kita tanpa melalui Quran hadisnya, nggak bisa. Maka syuhudnya mardud. Mesti melalui iman dulu. Dengar Quran, dengar hadis tentang Allah, melakukan mujahadah, baru ilmu billah. Sebelum ada Nabi, sah. Ya, ini analisa orang-orang sufi. Ketika dia tidak bertemu Nabi, tidak mendengar Nabi, tidak sejaman dengan Nabi, tidak tahu Nabi. Kan ada patrah itu. Antara Isa dan Sayyidina Muhammad. Kan 500 tahun. Orang 40 tahun aja sudah kehilangan itu. Ya, generasi kedua kalau nggak ada pelajaran agama, maka nggak ngerti agama. Ini 500 tahun. Bagaimana keturunan Rasulullah SAW itu? Kan melalui 500 tahun itu. Tapi mereka orang-orang yang tauhid semua. Nah kan, ya Nabi sendiri SAW yang mengaku bahwa Nabi bin Fulan itu kan melalui masa patrah itu, dimaksud 500 tahun itu. Nabi mengaku bahwa keturunan dia itu semuanya tauhid. Berarti kan ada orang selain yang lain-lain juga. Kan Allah yang beritahu. Nah ini mati, nanti surga tauhid. Nah sekarang kita mau menolak iman kepada kitab wa sunnah terus langsung nggak ada. Nggak jadi. Mesti melalui Nabi dulu pintunya. Gitu. Itu sebab asal mengaku saja la ilaha illallah, ya, dia dengar itu yang sekarang kalau udah ngomong la ilaha itu pasti dari Nabi, maka itu sudah selamat di dunia daripada darahnya dan hartanya. Itu sebab orang kafir Quraisy ketika ya, berkelahi dan pedang di atas lehernya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika dibunuh Nabi marah. Karena dia sudah mengatakan. Gitu. Kenapa? Aku ada, kata Nabi, aku ada ini. Dia mengatakan itu kan karena ada aku. Sudah betul. Karena Nabi menjadi syahid. Adapun nanti di akhirat itu lain lagi. Ini kan di dunia. Lihat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi 6. Ya. Orang yang hatinya percaya kepada Allah, lidahnya ngomong tentang Allah, amalnya ada, ini dunia dan akhirat muslim. Tapi jika orang hatinya saja, amalnya dengan lisannya tidak, maka kafir di dunia, di akhirat muslim. Tapi jika ada amalnya dan ada ucapannya, hatinya tidak, di dunia muslim, di akhirat kafir. Imam Al-Ghazali menganalisanya begitu.
Karena hakikatul iman di sini, tapi urusannya kepada Allah. Kalau ada nabi yang mesti dia mengamalkan dan ngomong. Itulah bukti percaya. Nah, kita ini selama dari membaca, dari mendengar, dari mengaji, ini masih iman. Belum yakin. Belum syuhud. Karena masih ada hijab penghalang itu. Jika sudah penghalangnya, baru. Itu sebab ketika hadis-hadis itu perintahnya selalu fa'lam annahu la ilaha, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik. Pamata taharraka qalbu sahibil yaqin naqasa yaqinu. Seorang yakin apabila hatinya berubah saja sedikit, itu sudah kurang yakinnya. Kalau kita memang bukan sedikit berubahnya, banyak, tapi merasa yakin. Ya, karena kita bukan ahli yakin. Yakin itu berubah aja sedikit. Gak ada. Yakin itu nggak ada. Berapa peratus yakin nggak ada? Yakin. Sudah. Sehingga dikatakan ilmu yakin. Kan itu ilmu, bukan yakin. Ilmu yakin. Nah, tapi juga sudah. Ya, hakul yakin, baru itu yakin benar. Kalau kata kita mah, yakin baru berupa ilmu. Yakin baru menyaksikan bendanya. Tapi kalau sudah dia memang memiliki karakternya yakin, maka itulah yakin benar. Hakul yakin itu yakin benar. Itu ulama kan pendidik, ya, tadrijian. Jadi ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ya padahal ya yakin saja. Ya, itu namanya disebut lughah tarbawiyah, lughah dakwah, bahasa dakwah. Mata lam yahtur lahu khatirun kamu la yaqinu. Nah, kalau tidak ada sama sekali lintasan-lintasan yang mengurangi keyakinannya, maka sempurna yakinnya. Nggak ada lagi lintasan. Seperti orang naik motosikl, kalau nggak ada lintasan takut berarti yakin. Mati saya. Tapi kalau anak saya, ada lintasan. Mati aku. Tak yakin. Wa mata taharraka qalbu sahibil iman bi ghairil amri. Tetapi orang yang ahli iman apabila bergerak hatinya. Bergeraknya apa? Bi ghairil amri. Amri ini syariah, perintah agama. Kalau dia tidak melaksanakan agama, rasanya imannya kurang. Ini kita sahibu zahir ini. Berbuat dosa, iman saya. Loh, kenapa iman? Iman itu gak boleh berubah. Ahli zahir itu terganggu dengan amal apabila dia mukhalifus syariah, imannya terganggu. Para aulia, misalnya ditakdirkan dia berdosa, nggak terganggu imannya. Iman nggak boleh, iman kurang sedikit, nggak ada. Saya percaya 99% kepada Allah. Kafir itu nggak ada, nggak boleh. Percaya itu harus 100%. Ya. Kalau masalah kita tidak ibadah karena jahil, tidak ibadah karena malas, tapi bukan iman berubah. Kalau iman berubah terus kafir. Namun si sahibul iman itu mentalitinya begitu. Kalau rasa tidak ibadah aja, ya Allah. Lain dengan orang yang sudah mencapai yakin. Dia melakukan dosa karena mereka itu melakukan dosanya bil ghalabah. Ghalabah itu apa ya? Apa ghalabah itu? Terpaksa. Tewas. Tidak diinginkan, tiba-tiba truk datang satu dorongan berbuat dosa terus. Nah,
yang disedihkan oleh dia itu bukan perbuatan dosanya, tapi lupa kepada Allahnya itu di situ. Itu yang disedihkan. Ya, karena dia meyakini bahwasanya perbuatan dosa dimaafkan oleh Allah. Cuma lupa yang tidak dimaafkan. Kita tidak mencoba sholat ini untuk ingat, tapi lupa saja. Alhamdulillah kita tidak pernah meninggalkan sholat, doa. Ya. Tapi karena tidak berusaha untuk melawan nafsu, untuk melawan penghalangnya. Untuk syuhud, untuk ingat kepada Allah itu. Allah tidak beri. Itu namanya tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Tidak diberi. Bahkan kalau dosa, taubat itu, ya, at-taubatu hiya amalun. Taubat itu amal afdal minal amal biduni taubah.